Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata si Brodin, teroris tidak akan berhenti sebelum 300 ayat dihapuskan. Salah ya. Teroris tidak akan berhenti sebelum kekristenan dilenyapkan. Kenapa? Karena ajaran kekristenan segala cara. Itu orang-orang yang menciptakan teroris, ya ini kan karena Brodin pura-pura buta aja, tuli aja. Yang menciptakan kan mbah-mbah kalian, negara-negara yang kalian agungkan, yang mayoritas Kristen. ISIS, Al-Qaeda, ya, senior-senior Amerika mengakui bahwa mereka yang menciptakan. Dan mereka beragama apa? Beragama Kristen, Brodin. Oleh karena itu saya mau katakan, teroris tidak akan hilang, lenyap, ya, mati satu, tumbuh berganti selama kekristenan tidak dilenyapkan. Dan itu akan dilenyapkan oleh Allah. Shalom sobat kabar baik dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat kabar baik, cuplikan awal tadi yang akan kita bahas, di mana Ustadz Agustan memberikan sebuah pengakuan, pernyataan yang sangat membingungkan saya secara pribadi, di mana Agustan mengatakan bahwa teroris tidak akan habis kalau kekristenan masih ada, karena kekristenan menghalalkan segala cara. Nah, dalam poin ini saya ingin tanya kepada Bapak Agustan, tunjukkan kepada saya di mana ajaran Alkitab menganjurkan agar umat Kristen melakukan segala cara untuk memerangi umat lain. Menurut saya tidak ada. Saya tidak mendapatkan satu bagian ayat pun di mana Alkitab menyuruh orang Kristen untuk memerangi orang lain. Nah, Agustan juga mendukung pernyataannya itu dengan mengatakan bahwa petinggi-petinggi Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka mendukung ISIS. Di mana? Tunjukkan kepada saya pernyataan resmi dari pemerintahan Amerika Serikat mendukung ISIS agar memerangi manusia-manusia yang tidak bersalah. Tunjukkan kepada saya. Menurut saya, Agustan sedang pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Dari mana munculnya teroris? Ketika ada oknum yang ditangkap karena melakukan pemboman terhadap gereja dan membunuh, agamanya apa? Mereka semua beragama Islam. Dan ketika mereka melakukan kejahatan, mereka selalu meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunjukkan kepada saya, Agustan, di mana ketika orang Kristen membunuh, dan ketika mereka ingin membunuh, mereka mengucapkan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tidak pernah ada di dalam sejarah manapun. Agar penonton semua bijak, saya ingin memberikan sebuah cuplikan video di mana pemimpin FPI Rizik Syihab jelas-jelas memberikan pernyataan mendukung ISIS. Mari kita simak. Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir. Makanya jadi 188 jangan jadi koboi ente. Dikit-dikit juga teroris tangkap tembak pala lu momenyan. Tahu yang 188? Salep 88 obat murah.
pemerintah, tentara, polisi, hati-hati. Di Irak, karena banyak oknum tentara dan polisi yang melakukan kezaliman kepada rakyat, begitu rakyat melakukan pembalasan, tentara dan polisi mereka sembelih di tengah jalan, saudara. Mereka sembelih saat ini di tengah jalan, saudara. Tidak main-main, saudara. Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan. Betul, betul, betul. Sangat jelaskan di mana Rizik Syihab mengatakan bahwa ISIS memiliki tujuan yang mulia untuk menegakkan Islam. Karena itu, ISIS menyerang Amerika Serikat. Dan sebagai orang Islam, Rizik Syihab mendukung supaya mereka juga memerangi Amerika Serikat. Nah, jelaskan. Buka matamu, Agustan. Jangan kamu tutup mata ketika kamu mau menyerang agama Kristen. Gunakan data-data yang valid untuk menyerang agama Kristen. Karena tidak semudah itu. Di zaman internet yang begitu mudah diakses, kamu tidak bisa menipu siapapun. Saran saya untuk Ustadz Agustan, belajar lagi yang banyak. Saya menghargai niat baikmu untuk membela Islam. Tapi ketika kamu membela Islam dengan memberikan data-data yang salah untuk menyerang kekristenan, maka Anda terkesan bodoh dan tolol. Jadi untuk umat muslim, jadilah bijak ketika mendengarkan atau melihat sebuah informasi, supaya Anda tidak ikut-ikutan dibodohi oleh manusia-manusia bego seperti Ustadz Agustan ini. Kenapa saya terlihat emosi membahas hal ini? Karena Agustan sudah kelewatan. Jangan kamu bermimpi untuk melenyapkan kekristenan, karena itu tidak mungkin. Sebab kekristenan tidak mungkin lenyap. Karena apa? Kekristenan adalah agama kasih. Kami hadir dimanapun, orang dapat merasakan bagaimana kasih itu kami pancarkan. Kami tidak akan membunuh siapapun yang berseberangan dengan kami. Tetapi beberapa oknum dari kelompokmu Islam, mereka merusak gereja. Mereka membubarkan ibadah umat Kristen karena merasa terancam. Ini yang perlu kamu tahu, Agustan. Jangan kamu sembarang ngoceh seperti orang yang kurang kerjaan. Tetapi kamu sebagai seorang ustadz, berikanlah edukasi yang baik kepada umatmu, sehingga mereka pintar, mereka bijak. Tetapi saya meragukan hal itu. Kamu sebagai pemimpin saja sudah menyebarkan informasi-informasi bohong. Bagaimana dengan pengikut-pengikutmu? Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.